Karena kita menimbang untuk standar pengujian hari ini, pengujian kafein, kita menimbang standar untuk 100, 200, dan 300 ppm. Oke, tahap untuk yang kedua ialah menyiapkan fase gerak. Fase gerak yang dipakai harus kita saring dulu menggunakan membran filter ukuran 0,25 atau 0,45. Pasangkan membran pada alat filter, kemudian tutup. Dan kita jepit. Mulai kita pasangkan pada carbon layer dan kita sambungkan kepada vakum pump. Kemudian kita masukkan solvent yang akan kita saring. Dan kita nyalakan pompanya. Kemudian kita masukkan ke dalam botol segera. Untuk segera selanjutnya. Setelah kita membuat menyaring solvent, kita setting solvent sesuai dengan line yang akan kita atur di software. Kita masukkan metanol untuk line A dan line B kepada aqua. Standar yang telah kita timbang, kita larutkan dengan pelarut. Pelarut yang dipakai hari ini adalah Aquades. Kemudian kita tanda bataskan.
Selanjutnya sampel yang digunakan adalah kopi saset. Kita saring terlebih dahulu. Dan juga teh celup. Kemudian kita ambil sampel sebanyak 1 mili untuk dilakukan perhitungan. Kemudian kita tanda bataskan kembali. Tahap selanjutnya adalah untuk menyaring sampel. Di sini menggunakan searing filter. Caranya adalah buka terlebih dahulu searing, kemudian pasangkan searing filter, kemudian siapkan untuk buangan. Yang pertama dilakukan adalah membilas terlebih dahulu. Bilas dengan sedikit setelah dibilas, baru kita siapkan untuk menyaring. Kita siapkan beker atau vial untuk menampung sampel. Lakukan untuk semua standar yang tersisa dan juga sampel. Ini adalah sampel dan standar yang telah kita siapkan. Setelah menyiapkan solvent segala dan juga standar sampel, kita bisa menyalakan instrumen. Tekan tombol yang ada di depan. Instrumen yang paling bawah adalah pompa, dan yang atas adalah detektor. Yang harus diperhatikan adalah untuk selalu mengisi botol di sini menggunakan metanol 10%. Setelah menyalakan instrumen, kita bisa masuk kepada software. Instrumen yang dipakai untuk mengoperasikan HPLC ini adalah EULab. Klik 2 kali. Kemudian masukkan passwordnya. Sambil duduk ya. Hal yang pertama dilakukan setelah masuk ke dalam control panel untuk EULab ini adalah membuat project. Di bawah instrumen ini ada project, kita klik project dan kita buat project baru. Kemudian OK. Kemudian project baru tersebut akan muncul di dalam baris ini. Kemudian kita kembali ke instrumen, kita pilih project yang tadi kita buat.
Oke, kemudian kita startup. Kemudian warna untuk monitor ini akan berwarna hijau, itu menandakan instrumen dan juga software sudah terkoneksi. Hal yang pertama dilakukan ketika pertama kali menyalakan, pertama adalah memperjing. Purging botol yang dipakai sekarang adalah botol A dan botol B, sehingga kita memperjing untuk line A dan line B. Pertama kita purging untuk line A. Buat line A dengan 100%, flow 3 dan waktu 5 menit. Kemudian sebelum di start, kita pastikan dulu untuk membuka purging valve yang ada di dalam pompa. Akan terlihat gelembung-gelembung yang dikeluarkan dan menuju buangan. Purging ini selain untuk membuang gelembung-gelembung, fungsi yang lain adalah untuk membilas fase gerak atau solvent yang ada di tubing ini sebelumnya. Jadi dia membersihkan, menyiapkan sehingga nanti si tubingnya, sistemnya sudah siap untuk dipakai dengan solvent yang akan kita pakai. Sambil menunggu untuk purging yang A-nya selesai, pompanya ketika memperjing dia akan statusnya unready. Nah, kita bisa melakukan conditioning untuk detektor. Caranya klik kanan di detektor, kemudian klik diagnostic maintenance, dan di atas self check kita klik start. Yes, detektor akan melakukan self check calibration sendiri. Kita bisa close sambil menunggu detektornya ready. Selanjutnya, status dari pompa akan kembali free ketika purging telah selesai. Karena kita telah purging untuk line A, sekarang kita purging untuk line B. Kita buat line B menjadi 100, kemudian kita start. Kita tunggu sampai status kembali menjadi free. Sambil menunggu status menjadi free, kita bisa membuat metode klik new, kita beri nama, dan kita atur waktunya. Untuk pengaturan waktu, apabila kita tidak mengetahui panjang runtime komponennya keluar di menit keberapa, kita bisa memanjangkan terlebih dahulu waktunya. Nanti ketika sudah ketahuan misalnya dia keluar di menit kelima, nanti kita bisa merubah edit waktunya di sini. Nah, kita panjangkan terlebih dahulu, kemudian kita next pengaturannya, kita skip integration, calibration, dan report, kita lanjut ke pump. Di sini ada minimum value sama maximum value. Untuk minimum value kita setting 5 dan maximal value kita setting 500. Apa fungsinya, kegunaannya? Ini itu apabila pressure turun sampai 5 bar atau di bawah 5 bar, maka otomatis pompa mati. Begitupun ketika pressure menyentuh 500 bar atau melebihi 500 bar, pompa otomatis mati. Biasanya dipakai ketika ada kebocoran. Ketika ada kebocoran, otomatis pressure akan turun bahkan sampai 0. Nah, ketika pressure sampai 0, apabila kita tidak setting minimum value-nya di atas 0, dia akan, pompanya akan terus memompa. Nah, nanti kebocorannya akan makin banyak, makin meluas, dan juga menghabiskan solventnya. Maksimum value juga sama. Ketika terjadi penyumbatan di dalam kolom, otomatis pressure-nya akan naik terus. Nah, nanti dikhawatirkan akan sampai merusak pompanya, makanya kita beri limit maksimum di 500.
HPLC ini sendiri dia mempunyai kemampuan sampai 700 bar. Selanjutnya kita abaikan mobile pace dan idle execution, kita masuk ke untuk time sequence pump ini. Kita add berikutnya, kita setting waktunya sesuai dengan waktu yang ada di properti. Waktu di properti 60, kita setting waktu yang terakhirnya juga 60. Ini flow, kita setting flow-nya flow dan juga persentase rasio fase gerak sesuai dengan metode atau jurnal yang kita pakai. Untuk pengujian kafein ini dia flow-nya 1, A ini kita tadi set untuk metanol dan B untuk air. Nah, untuk pengujian kali ini kita menggunakan 50% air dan 50% metanol. Kita set di kedua baris di awal di menit ke-0 sampai baris ke-60, sehingga grafik di sini akan menunjukkan kestabilan dari awal sampai akhir. Setelah kita setting pompa selesai, kita setting ke detektor. Kita pastikan checklist. Kemudian kita pilih single wavelength untuk kafein. Sampling rate-nya kita pasang di 20 dan menggunakan lampu deuterium. Lampu tungsten ini apabila tidak dipakai bisa kita matikan, atau apabila ingin berbarengan kita juga bisa nyalakan. Kemudian wavelength untuk pengujian kafein ini adalah 272. Nah, bagaimana dengan time sequence di bawah ini? Time sequence ini digunakan apabila di dalam satu kali running dari 60 menit ada perubahan panjang gelombang. Misalnya nanti di menit ke-5 panjang gelombangnya kita berubah menjadi 272, kemudian 5. Kemudian di menit ke-15 dia berubah lagi menjadi 300. Nah, ini time sequence ini digunakan apabila di dalam satu kali running ada perubahan atau pergantian panjang gelombang. Nah, untuk pengujian kali ini kita menggunakan single wavelength. Di bawahnya ada pengaturan untuk ketika sampel inject, otomatis absorbansi yang di setting akan kembali 0 atau 0. Nah, ini harap selalu di checklist supaya nanti setiap awal pengujian itu absorbansinya 0. Yang di bawah adalah zero calibration ketika perubahan wavelength. Jadi apabila menggunakan time sequence ada perubahan dari 254 ke 272, maka absorbansinya akan kembali ke 0 atau akan lurus seperti itu. Setelah selesai kita save pembuatan metodenya. Nah, setelah membuat metode, pompanya juga sudah selesai untuk memperjing dan detektornya juga telah selesai untuk self check. Semuanya sukses. Maka kita bisa masuk untuk pencucian kolom. Kolom ini kita simpan storage solventnya. Kolom yang dipakai adalah kolom C18. Nah, ini kolom C18 ini penyimpanannya di metanol. Jadi ketika pertama kali digunakan, kita alirkan dulu dengan metanol sampai dia absorbansinya lurus. Cara untuk mengalirkan metanol ke dalam kolom ini adalah dengan men-set klik kanan di pompa, kemudian kita masuk kembali ke purge, dan kemudian kita setting flow-nya 1 saja. Nah, kita set metanol yang kita tadi simpan itu ada di line apa. Nah, kita metanol simpan di line A, maka line A kita pakai lagi 100%. Jadi yang akan mengalir ke dalam sistem ini 100% dari line A. Kita buat waktunya 15 menit. Kemudian kita start. Flow-nya akan naik, tapi jangan lupa untuk menutup kembali purging valve. Ketika purging valve ditutup, pressure di sini akan naik. Itu menandakan bahwa fase gerak itu masuk ke dalam kolom dan masuk ke dalam sistem detektor. Kita aliri kolom dengan metanol
sampai dia baseline-nya lurus atau sebanyak 10 kali volume kolom. Jadi kolomnya apabila kolomnya panjangnya 250 dengan diameter 4,6, satu volume kolomnya itu sebanyak 3 sampai 4 mili. Jadi apabila 10 kali volume kolom berarti kita aliri dengan metanol sebanyak 30 sampai 40 mili. Jadi kita alirkan metanol selama setengah jam apabila flow-nya 1, berarti untuk mengalirkan 30 mili per menit, berarti kita butuh flow-nya 1 mili per menit. Itu sebanyak 30 menit. Seperti itu. Setelah dialirkan oleh metanol, dia absorbansinya akan stabil. Nah, setelah stabil seperti ini, maka kita bisa langsung masuk ke fase gerak. Cara masuk ke fase geraknya adalah dengan klik metode di sini, kemudian send. Maka akan di metode sukses send. Jadi nanti pompa akan mengikuti metode yang kita siapkan. Persentasenya ada 50-50, flow-nya 1, dan juga panjang gelombangnya di 272. Ini kita diamkan, alirkan menggunakan fase gerak sampai nanti baseline-nya stabil. Sambil menunggu baseline-nya stabil, kita bisa membuat sequence. Sequence ini adalah urutan untuk penginjekan. Cara membuatnya adalah klik new, masukkan nama sequence-nya, kemudian add berapa banyak injekan yang akan kita injek. Hari ini kita akan menginjek dari standar 100 ppm, standar 200 ppm, dan standar 300 ppm. Kemudian kita punya sampel teh dan sampel kopi. Untuk di sini kita serial sama ID state sama file number kita bisa abaikan. Sampel tipenya kita beri calibration standar untuk standar. Ini untuk penamaan. Sampel volumenya ini sesuai dengan yang terpasang di dalam manual inject. Di dalam manual injector yang terpasang adalah 100 mikron. Jadi dia tidak bisa menginjek selain 100 mikron. Kita buat 100 mikron, kemudian kita pasangkan metodenya dengan metode yang telah kita buat tadi, kafein. Dan untuk result name kita hapus sampai menyisakan S saja. Setelah selesai seperti ini kita bisa save. Kita buat zero buat pembacaan lebih mudah. Ketik zero. Kita tunggu dia agak stabil. Kita tunggu sampai absorbansinya stabil. Nah, ketika kolom pertama kali dialirkan oleh fase gerak, dia akan terlihat
baseline yang tidak lurus. Kemudian di sini juga masih naik turun. Nah, untuk melihat lebih jelas kita bisa klik kanan, kemudian automatic zero. Ini kita kita bisa bisa mulai menginjek apabila yang bergeraknya ini tidak terlalu besar. Dan di sini pun juga sudah lurus. Nah ini peaknya atau baseline-nya sudah mulai stabil, sudah mulai lurus. Kemudian pressure-nya juga dia stabil. Maka kita bisa mencoba untuk menginjek. Nah untuk menginjek, ketika sequence-nya telah siap, maka kita klik sequence, kemudian kita klik run. Nah, maka software akan menunggu sinyal dari manual inject. Sesuai urutan penginjekan pertama. Oke, sekarang kita mulai menginjek. Tampil sedikit untuk kita bilas terlebih dahulu. Buang. Oke, setelah siap menginjek, pastikan knopnya ada di sebelah kanan. Kemudian kita masukkan needle-nya. Nah, ketika sudah seperti ini, nanti ketika pas kita pindahkan knopnya ke bawah ke posisi injek, otomatis kita harus menghitung eh, apa hitungan yang nantinya akan dipakai juga ke semuanya. Jadi kalau misalnya sekarang hitungannya 5, nanti injekan selanjutnya pun sama 5. Kita contohkan, sudah 3, 1, 2, 3, 4, 5. Maka instrumen akan langsung menginjek, kemudian software pun otomatis running acquisition. Nah, ini peaknya sudah keluar, dia di menit antara 3 sampai 4 menit. Nah, kita kan running dia 60 menit. Nah, kita bisa mematikannya pakai stop. Kemudian kita atur waktunya, kita setting saja di menit ke 5. Makanya ini kita ubah jadi menit ke 5. Kemudian pompanya juga kita ubah jadi menit ke 5. Setelah seperti ini kita tinggal save. Kemudian kita kembali balik ke kafein. Nah, injekan pertama sudah selesai. Jadi kita tidak usah nginjek lagi injekan yang pertama. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita siap-siap untuk running injekan kedua. Kita run kembali. Siapkan injekan yang kedua. Kita bilas terlebih dahulu.
Kemudian kita injek kembali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Yang 10 ini tinggal beda ini. Metode bisa nggak salah metode? Kak, tadi teh yang ini yang bagus teh ya. 20. Lipat aja dari sini nih. Kemudian kita masuk ke calibration. Kita klik new, kita klik analisis data dan pilih 10 ppm, 15 ppm dan 20 ppm. Ini yang akan dijadikan standar untuk perhitungan. Ini peaknya kita beri nama terlebih dahulu, kafein. Kemudian nanti peak informasinya kafeinnya kita beri ini untuk 10 ppm, 20 15 ppm dan 20 ppm. Ini hasilnya. Ini juga kita bisa tipenya kita bisa mengabaikan 0, berarti ignore origin. Kemudian konten origin dan lewati 0. Oke, ini hasilnya adalah 99,82. Sudah seperti ini, kita tinggal save. Kita beri nama kafein calibration. Kemudian kita kembali. Kita beri semua injekan ini dengan calibration method yang telah kita buat tadi. Secara manual kita settingnya bisa set di sini, klik OK, save. Kemudian yang 15 set. Nah, ini akan lama karena satu-satu. Apabila ingin banyak, kita tinggal masuk ke batch proses, klik semuanya akan kena. Ini calibrationnya klik, dan kemudian setnya arahkan ke yang tadi. Set, proses, complete, bisa close. Nah, gitu. Semua
sudah mempunyai calibration set. Ini kita bisa lihat hasilnya. Ini lihat hasilnya, kita bisa masuk ke multi, kemudian klik KPI 10 ppm, betul sudah ada. KPI 20 ppm, 15 ppm, maaf 15 terlebih dahulu. ppm, 15 ppm, 20 ppm, dan sampel teh. Oke, kita masuk ke summary. Ini hasilnya kafein 10 ppm, dia 10 ppm, 15 ppm. Sampel teh ini kadarnya 800, kecil sekali, tidak terhitung. Baik, analisis sudah selesai. Ini untuk standar 10 ppm, dia ada satu peak. Ini standar 15 ppm sama satu peak, dan standar 20 ppm. Nah, ini untuk sampel teh. Ini banyak pengotor. Kita sudah mendelete nih peak. Kita delete peak yang ada di sini karena kita hanya pakai yang ini, jadi kita delete peak. Di delete, ini di delete. Kemudian tinggal di save. Selanjutnya yang copy pun sama, ini yang banyak nih pengotornya kita delete juga yang di belakangnya kita delete. Ini yang satu kita save. Kemudian pastikan calibration metodenya sama, sudah masuk dan sudah masuk. Nah, untuk lihat hasilnya kita bisa masuk ke summary, kemudian buat multi, kita panggil yang 15 ppm, 20 ppm, sampel teh, dan sampel kopi. Baik, kita bisa lihat di sini standar 10 ppm ini dia menghasilkan pembacaannya di 9,8 ppm, standar 15 ppm di 15,3 ppm, 20 ppm di 19,8, sampel teh di 0, dan sampel kopi di 14. Ini sampel teh 0 ini kemungkinan karena dia di bawah range-nya kan 10 sampai 20, dan dia ini dapatnya areanya dia 800. Sedangkan 10 ppm dia dapatnya 4600. Maka apabila ingin sampel teh ini ada hasilnya, makanya kita harus membuat lagi dari standar yang di bawah yang di bawah 800 agar sampel teh ini dia bisa masuk ke pembaca. Nah, setelah selesai untuk pengolahan data seperti ini, kita bisa untuk report, membuat laporan. Saya masuk ke report, ambil data, kita pakai yang KPN 10 ppm, anggap saja, kemudian kita new template. Nah, di sini kita bisa masukkan, klik, drag yang sama di table chemical compound, drag ke kanan, kemudian kita klik ke data, ini KPN 10 ppm, kita browse, kita tambahkan untuk 15 ppm, kafein 15 ppm, kafein 20 ppm, sampel teh dan sampel kopi. Oke. Dan maaf, sampel tehnya bukan yang ini. Sampel teh. Kemudian summary compound kita masukin ke area. Oke. Oke, kita bisa atur sesuai
Ini summary compound untuk pengujian kafe. Nanti untuk apabila ingin terlihat lebih bagus, kita bisa klik 2 kali di sini, masuk ke spektrogram, kita bisa time axis dan signal axis, manual, dan juga bisa kita kasih offsetnya 1x 1y. Ini waktunya kita ke menit kelima, kalau ini otomatis aja. Udah agak terpisah. Apabila ingin lebih terpisah, kita coba lebih besar. Nah, seperti ini. Jakan pertama, 2, 3, sampel kopi dan sampel. Kalau masih belum, kita bisa di 1, ini 10. Oke. 2, ini 20. Nah, ini jakan pertama yang di depan, kedua ini standar 20 ppm, di belakangnya ada sampel kopi, ini sampel. Kita panjangkan menjadi 7. Oke, nah ini lebih terlihat. Kita juga bisa menambahkan untuk teks di sini. Kemudian kafein, kita atur untuk fontnya. Gold 14. Oke. Kemudian kita bisa beri judul sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita juga bisa memasukkan picture. Apabila ada logo, kita bisa cari logonya, masukkan logo di sini. Ini hasilnya untuk pengujiannya. Kita tinggal print atau save atau merubah ke dalam PDF. Setelah selesai pengujian, mari kita untuk mematikannya, kita tinggal matikan lampunya, klik kanan, turn off deuterium, klik kanan, turn off tungsten. Kemudian sebelum dimatikan, di sini kolomnya dia dalam kondisi 50% air, 50% metanol. Nah, untuk kolom C18 sendiri, dia bisa disimpan apabila dalam kondisi 100% metanol. Makanya kita rubah menjadi 100% metanol dan dia alirkan selama 30 menit. Purge buat A100, A ini untuk metanol, flow-nya 1, waktunya 30 menit. Start sampai nanti pompanya mati. Setelah pompanya mati, karena ini metanol ini untuk penyimpanan kolom dan juga untuk sistem tubing-tubing yang ada di HPLC ini harus di dalam kondisi metanol. Makanya ketika sudah dialiri metanol, ini alat dan kolom juga sudah bisa disimpan. Berbeda apabila kolomnya penyimpanannya di air, maka kita harus kondisikan dulu kolomnya dengan 100% air. Setelah beres, kolomnya cabut, kemudian kita pasangkan penyambung dan dibuat metanol 100%. Jadi setelah mengkondisikan kolom di penyimpanannya, solvent penyimpanannya, kita kondisikan HPLC di solvent penyimpanannya. Nah,
Baik, apabila setelah selesai untuk pencucian kolom selama 30 menit, kita bisa matikan pompanya. Kemudian apabila tidak akan dipakai lagi, kita bisa memasukkan semuanya ke dalam metanol. Semua tubingnya masukkan ke dalam metanol. Ini agar apabila tidak dipakai lama, nanti tidak muncul lumut di dalam sistemnya. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal setting semuanya. Kita setting yang A dialiri metanol, yang B dialiri metanol, C dialiri metanol, D dialiri metanol. Yang A 100, flow 1, 3 menit, start, pompa nyala. Kemudian setelah selesai yang A, kita pindahkan ke yang B 100%, flow-nya 1, waktunya 3 menit. Kita nyalakan yang B, tunggu sampai 3 menit. Setelah selesai yang B 3 menit, kita buat 0, C 100, start kembali. Dan begitu pun dengan line yang D. Oke. Setelah kita mencuci A, B, C, D semuanya dengan metanol, kita tinggal mematikan alatnya dengan memencet kembali tombol power di depan, kemudian di bawah, dan juga kita bisa meng-close software-nya.